Yang kedua, lagi-lagi ada kata-kata Wahabi di ujung. Allah musta'an. Nggak selesai-selesai. Apa ini saudaraku? Kita ini ahli ilmu. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Apa iya? Ya, apa iya? Semua orang yang ingin melakukan sunnah itu berhak untuk kita klaim, kita tuduh dia sebagai Wahabi. Coba tanyakan ke diri kita secara jernih nurani. Pakai logika dan ilmu kecerdasan kita untuk menganalisa secara ikhlas. Apa iya? Saya khawatir saudara. Jangan-jangan ini talbisul iblis. Ini jebakan syaitan. Saya punya bukunya Talbisul Iblis itu, yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Perangkap setan itu memang halus, senyap, sulit untuk dideteksi. Jangan-jangan ini bagian daripada talbis, perangkapnya setan. Kok Ustaz bisa jadi perangkap setan? Karena setan sudah masukkan stigma negatif, racun penyesatan dalam sebuah merek, sebuah label, sebuah stiker yang hari ini selalu kita dengar dengan nama Wahabi. Kenapa setan ciptakan ini stiker negatif ini? Karena dia nggak repot-repot lagi nanti saudara. Nggak susah lagi berdebat mengkaji secara ilmiah. Cukup tempel stiker ini kepada siapapun yang ingin melaksanakan agama ini sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Jangan-jangan ini saudara, yuk kita kaji. Karena faktanya seperti itu. Siapa yang ingin mengikuti sunnah memanjangkan jenggot, tinggal tempel di dagu orang yang memanjangkan jenggot itu Wahabi. Saudara kita yang ingin mengikuti sunnah memakai celana di atas mata kaki, tinggal tempel merek itu Wahabi. Padahal belum tentu. Sehingga semua amalan-amalan sunnah ini tenggelam dengan stiker Wahabi. Kenapa? Karena Wahabi sama dengan sesat. Masyarakat awam kan mudah, asal ada merek Wahabi, wah sesat. Ngeri. Akhirnya amalan-amalan sunnah itu akan hilang di permukaan. Masyarakat awam yang tidak punya keberanian, tidak punya ilmu, tidak punya hujah, karena takut ditempel di jidatnya stiker Wahabi, akhirnya tidak berani mengamalkan sunnah. Hati-hati saudara. Sekali lagi hati-hati. Di mana kita meminta pertanggungjawaban? Bagaimana kita nanti di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala saudaraku? Anggap saja nanti kita diadili di hadapan Allah. Mereka kelompok-kelompok yang kita tuduh Wahabi itu dengan kita yang menganggap kita ini ahlu sunnah juga, lantas diadili. Di cross check amal kita satu persatu. Kira-kira berlaku tidak alasan kita dia Wahabi ya Allah? Ternyata setelah di cross check amalnya, oh ini kan ada ini dalam Riyadhus Shalihin, memang ada perintahnya untuk memakai celana di atas mata kaki. Oh ini kan amal mereka manjangkan jenggot memang ada dalam Sahih Bukhari. Kita mau bilang apa kalau hanya stiker dan label itu dalil kita? Terus bagaimana? Mereka zikirnya secara sir ya Allah, Wahabi ya Allah, di cross check oh memang ada dalilnya. Akhirnya hampir semua yang mereka lakukan itu sesuai dengan apa yang Rasul contohkan, sesuai dengan nas-nas dalil-dalil yang sahih di hadapan pengadilan Allah. Sementara kita cuma satu dalil yang kita andalkan, Wahabi, dan ini tidak terbukti. Apa yang mau kita katakan di hadapan Allah nanti? Sementara hari itu lisan yang hari ini kita bangga-banggakan bisa untuk berklik, bisa untuk berdalih, bisa untuk ngeles kesana kemari, di hadapan pengadilan Allah nanti terkunci. Sebagaimana dalam surah Yasin yang selalu kita baca itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini mulut-mulut mereka kami kunci kata Allah. Yang berbicara adalah tangan mereka, yang menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Sudahlah saudaraku, stop dikit-dikit Wahabi, dikit-dikit Wahabi, dikit-dikit Wahabi. Khawatir nanti habis amal kita. Saya berbicara seperti ini
Bukan berarti saya membela saudara kita yang Wahabi, yang tuduh Wahabi itu. Saya hanya ingin kita berpikir secara logis saja. Kalau semua orang ingin mengamalkan sunnah, menyampaikan kebenaran, ini kita tempel di jidatnya merek Wahabi semua, hilang semua kebenaran nanti karena orang takut. Hampir tidak ada orang yang luput dari stiker Wahabi bagi orang yang ingin menyampaikan kebenaran di bumi yang kita cintai. Sampai Buya Hamka saja pernah dituduh Wahabi. Coba bayangkan. Dan saya ini setelah ini bakal ditempel juga di jidat saya ini, Wahabi. Karena itu memang simpel, tanpa analisa, tanpa mencari mengcross check ini benar atau salah, tanpa diskusi, tinggal tempel Wahabi, selesai urusan. Masyarakat awam lihat Wahabi ya, berarti sesat dong, selesai. Sudah banyak keamalan kita sehingga nanti kita bisa mempertanggungjawabkan stiker-stiker yang kita tempel ke dagu-dagu saudara kita yang ingin mengamalkan sunnah. Seberapa banyak amal ibadah kita yang nanti akan kita berikan kepada teman-teman kita yang hari ini kita tempel stiker Wahabi itu ke betis-betis mereka yang memakai celana di atas mata kaki karena mengikuti dalil. Ngeri saudara. Sudah saudara. Ayo sekali lagi, ayo sudahi pertikaian ini. Setelah ini kalau antum masih juga menganggap Wahabi masih tuh, silahkan. Tugas saya hanya mengingatkan sesama saudara, hanya menyampaikan. Setelah itu ya lana a'maluna wa lakum a'malukum. Ya, tidak boleh juga memaksakan kehendak. Kira-kira begitu saudaraku. Ini mulai bergebu-gebu ya, bukan emosi sekali lagi. Ini biasa terbawa perasaan karena saya memang masya Allah. Kasihan saudaraku, kasihan sekali lagi, kasihan. Masyarakat yang tidak tahu ilmu apa-apa, yang tidak pernah belajar mustalahul hadis, tidak pernah belajar tentang fikih, usul fikih, akhirnya termakan dengan stiker ini. Asal ada orang yang nggak kunut, Wahabi. Padahal ini ranah khilafiyah. Ya. Ada orang yang safnya rapat, ya, setiap sholat merapatkan saf, ditempel stiker ini Wahabi. Padahal dalilnya jelas, kita diperintahkan untuk merapatkan saf. Akhirnya apa yang terjadi? Hampir semua masjid kaum muslimin yang sebenarnya itu sunnah merapatkan saf sengaja direnggangkan. Kenapa? Takut nanti masjid itu ditempel stiker Wahabi. Allah musta'an. Saya khawatir nanti lisan kita yang ringan mengatakan Wahabi ini justru kita menjadi penghambat dan penghalang kebenaran itu sampai ke hati saudara-saudara kita yang awam. Saya khawatir nanti lisan kita yang gampang menempelkan merek Wahabi ini menjadi penyebab sunnah ini terhalang untuk masuk ke hati masyarakat kita yang awam, yang sebenarnya sederhana. Ini contoh Rasul, ini tidak. Ayo kita ikuti yang contoh Rasul, tinggal yang tidak. Selesai, sederhana sebenarnya. Tapi hanya gara-gara stiker ini masyarakat kita takut untuk mengamalkan sunnah. Karena memang stiker ini plug and play. Tahu saudara apa itu plug and play? Tinggal tempel, selesai. Nggak perlu repot-repot. Tinggal tempel, plug and play. Ini bahasa apa ya? Bahasa orang bengkel ya. Sudah cocok gitu. Kalau udah tempel udah sesuai. Kalau sudah tempel lah udah sesat. Karena Wahabi sama dengan sesat, itu yang ditanamkan. Akhirnya semua orang yang ingin menyampaikan kebenaran, ingin mengikuti sunnah, ingin mengikuti para imam, Wahabi. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khair ya. Sekali lagi ya. Saya terus terang saudara, saya khawatir saudara. Khawatir. Saya teringat sebuah ungkapan yang ini memang ada khilaf di antara para ulama dalam Sunan Ad-Darimi. Ada yang mengatakan hadis ini, asar ini marfu sampai ke Rasulullah. Ada yang mengatakan tidak, dia mauquf sahabi. Dia hanya sampai terhenti kepada ucapan sahabat Abdullah ibn Mas'ud.
Apa ungkapan itu? Kaifa antum idza labisatkum fitnatun. Bagaimana nanti keadaan kalian kalau fitnah itu sudah tersebar di mana-mana, sudah melanda kalian secara masif. Dalam riwayat lain disebutkan idza labisatkum bid'ah. Kalau amalan-amalan yang justru yang populer itu bukan amalan yang sesuai dengan contoh Rasul. Yahrumu fihal kabir wa yarbu fihas saghir. Semua orang-orang dewasa seperti kita ini semuanya mengamalkan ibadah-ibadah palsu itu. Wa yarbu fihas saghir. Generasi yang baru muncul, yang baru tahu tentang agama, semua yang mereka saksikan itu amalan-amalan palsu, ibadah-ibadah palsu semuanya. Wattakhadhahan nasu sunnatan. Maka di saat itu semua orang menganggap itulah sunnah, padahal itu palsu. Karena dia dipopulerkan sampai generasi anak-anak kita SD baru mau belajar agama, oh ini sunnah. Karena kita yang tua-tua ini mempopulerkan itu, padahal itu palsu. Kata Abdullah ibn Mas'ud, "Idza turika minha syai'un." Sehingga apabila satu pun amalan itu ditinggalkan, maka semua orang berkata, "Qila turikatis sunnah." Engkau sudah meninggalkan sunnah. Padahal itu bukan sunnah. Jadi terbalik. Ini yang bikin saya haru, yang saya teringat ucapan ini, dan inilah keadaan kita hari ini. Ini saudara. Ayo kita berusaha menjadi ahli ilmu yang mencerdaskan, mencerahkan umat. Ayo sekali lagi, jangan sebarkan fitnah tuduhan dengan saudara kita. Ayo kita gunakan lisan kita yang umurnya paling tinggi itu 80 tahun. Kita gunakan untuk menyampaikan hal-hal yang benar, yang baik. Jangan kita pergunakan lisan ini dengan memanfaatkan kecerdasan dan ilmu kita untuk memprovokasi, mengadu domba, memfitnah, menghakimi, menjudge, menyesatkan saudara-saudara kita yang sebenarnya sama-sama muslim, masih sama-sama satu kiblat. Jangan sampai kita anggap cahaya matahari itu hanya dikhususkan untuk golongan-golongan tertentu. Wallahu a'lam bishawab.